Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nafis Ramadan dengan NIM 3421136. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai kontekstual hadis, kebijakan dan inklusivitas dalam dakwah. Yang pertama mengenai kontekstual hadis. Sebagai orang yang awam, biasanya kita memahami hadis hanya dengan tekstual ataupun memahami secara teks yang ada dan arti dari hadis itu sendiri. Padahal sebenarnya ketika kita hanya mengartikan dari teks ataupun arti, maka kita tidak mengetahui 100% asal-usul atau sejarah dari hadis tersebut. Makanya kita harus memahami atau memecah hadis tersebut dengan tekstual dan kontekstual. Kemudian selanjutnya yaitu kebijakan berdakwah. Tentunya dalam berdakwah ada pedoman ataupun aturan-aturan yang harus kita lakukan dalam dakwah itu sendiri, supaya nantinya apa yang kita sampaikan kepada mat'u bisa tersampaikan dengan baik dan dipahami oleh para mat'unya. Di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan kebijakan dari berdakwah. Yang pertama, santun dan lemah lembut. Pastinya kita dalam menyampaikan sebuah dakwah harus dengan lemah lembut dan santun. Tujuannya agar isi dari dakwah ataupun materinya bisa tersampaikan dengan baik dan dicerna, dipahami dengan baik oleh para mat'u. Yang kedua, tidak berkata kasar. Pastinya dai sangat berpengaruh kepada para mat'unya, entah itu apa yang dibicarakan, apa yang dilakukan, ataupun sesuatu yang dicontohkan oleh dai itu sendiri. Yang ketiga, tegas dalam penyampaian dakwah. Tegas di sini berarti tegas terhadap materi atau isi yang akan disampaikan oleh dai tersebut. Meskipun cara penyampaiannya dengan lemah lembut, tetapi harus ada penekanan dan penegasan pada materi atau isi dari dakwah tersebut agar bisa tersampaikan oleh dai kepada mat'unya. Yang selanjutnya yaitu inklusivitas dakwah. Inklusivitas ini berarti teologi atau lebih mengarah ke kerukunan beragama atau toleransi. Hal ini sangat berkesinambungan atau berhubungan dengan kontekstual hadis, karena kontekstual hadis ketika kita memahami dengan teks, dengan arti, dan dengan sejarahnya, maka kita akan memahami secara penuh hadis tersebut. Kemudian inklusivitas berdakwah. Inklusivitas ini memiliki beberapa fungsi yang cukup berpengaruh bagi para dai-nya terhadap dakwahnya kepada para mat'unya. Yang pertama, sebagai motivator. Jelas, dai sebagai pendakwah harus bisa menjadi motivator untuk para mat'unya. Ketika menyampaikan materi itu harus bisa mempengaruhi para mat'unya untuk melaksanakan atau melakukan apa yang dicontohkan oleh dai tersebut. Contoh hadis dari fungsi sebagai motivator yaitu man salaka thoriqon yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqon ilal jannah, yang artinya barang siapa yang memiliki sesuatu jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya suatu jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, sebagai pembimbing moral. Pastinya dakwah itu sangat berpengaruh pada moral setiap manusia. Makanya dalam materi dari dai itu harus diselipkan pesan-pesan moral ataupun sesuatu yang mempengaruhi para mat'unya. Saya akan membacakan dakwah yang berhubungan dengan moral. Inna saqala mawdi'u fihi mizani al-mu'mini yaumal qiyamati khuluqan hasanun wa innallaha yubaidul fahish al-badi'a, yang artinya sesungguhnya perkara yang lebih berat di timbangan amal bagi seorang mukmin adalah akhlak yang baik, dan Allah tidak menyukai orang yang berbicara keji dan kotor. Kemudian yang ketiga, sebagai mediator. Pastinya dai harus menjadi media untuk menyampaikan pesan-pesan kepada para mat'unya. Kemudian secara umum dari materi
ini menjelaskan bahwa sebenarnya dakwah atau hadis itu harus difahami mengenai kontekstualnya maupun tekstualnya, dari asbabun nuzul maupun asbabul wurudnya, yang berisi sejarah, kemudian kenapa hadis tersebut bisa keluar, dan sebab-sebab hadis tersebut bisa ada. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.